warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas isu mengenai keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Vaksin merupakan satu solusi yang diharap mampu menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, memutus, ataupun paling tidak memperlambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit, termasuk COVID-19. Persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menimbulkan pro dan kontra dalam berbagai aspek. Ada yang mendukung vaksin dan ada juga yang melakukan vaksin COVID-19 ini. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali isu-isu yang mempengaruhi tentang informasi sehingga menimbulkan hoax dan penyebaran disinformasi di tengah masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan faktor terjadinya vaksin palsu. Saya jelaskan kembali bahwa vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan atau sudah mati. Vaksin diberikan dengan maksud untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh aktif terhadap penyakit tertentu. Tetapi ada orang yang salah menggunakan ilmunya dan membuat vaksin palsu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu yang pertama, si pelaku pembuatan vaksin palsu tergiur dengan keuntungan yang didapatkan. Hal ini dikarenakan harga yang relatif murah. Yang kedua, pengawasan terhadap pendeteksi vaksin palsu masih relatif sulit. Salah satu faktornya adalah butuh waktu sekitar seminggu lebih untuk melakukan uji laboratorium. Yang ketiga, pelaku pembuatan vaksin palsu memanfaatkan permintaan vaksin di luar program pemerintah. Dan yang terakhir, hal ini adalah ide orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyuplai kemasan sisa atau limbah rumah sakit, kemudian diproduksinya menjadi Survei nasional penerimaan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Technical Advisory on Group Immunization pada tanggal 19 sampai 30 September 2021. Survei yang dilakukan oleh Kemenkes Republik Indonesia ini melibatkan lebih dari 115.000 orang sebagai responden dan berasal dari 34 provinsi berbeda di Indonesia dan mencakup 508 kabupaten atau kota. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah ini, didapatkan hasil bahwa Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan penerimaan vaksin COVID-19 paling tinggi, yaitu 74%. Disusul oleh Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, dan yang paling rendah dalam penerimaan vaksin COVID-19 adalah Provinsi Aceh. Berikut ini adalah grafik mengenai persentase penyebaran dan penerimaan vaksin COVID di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa negara memilih melakukan vaksinasi terhadap warganya sebanyak dan secepat mungkin. Sementara itu di belahan dunia lainnya masih banyak negara yang berjuang untuk menggenjot tingkat vaksinasi nasional, baik itu karena minim sumber daya dan pasokan dan juga rendahnya tingkat kesadaran warga. Adapun negara tersebut adalah India. India baru melakukan vaksinasi terhadap 42, juta warganya atau 3,1% populasi dari total 1,38 miliar penduduk. Yang kedua ada Jepang. Sejauh ini Jepang baru mendistribusikan 11,2 juta dosis vaksin, sementara itu sebanyak 3,07 juta warga atau 2,4% populasi baru menerima vaksin dari total 126,1 juta penduduk. Yang ketiga ada Australia. Saat ini hanya sekitar 480.000 warga Australia atau 1,9% populasi yang telah divaksinasi lengkap. Sementara itu jumlah populasi negeri kanguru mencapai lebih dari 9 juta penduduk. Yang keempat ada Kanada. Berdasarkan data Johns Hopkins University, sejauh ini 1,81 juta warga atau 4,8% populasi Kanada telah menerima vaksin. Sementara itu total penduduk mencapai 38,4 juta. Dari semua keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19, sebenarnya siapa saja sih yang dirugikan? Apa pemerintah juga dirugikan? Kenyataannya, pihak yang dirugikan pastinya dirinya sendiri, karena fungsi dari vaksin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari virus atau penyakit. Apalagi di masa pandemi saat ini, virus COVID-19 sangat mudah menyebar. Jika tidak ada pertahanan diri, maka virus akan lebih mudah menginfeksi tubuh. Sebenarnya tidak ada yang perlu dilakukan dari vaksin, karena semua sudah diuji klinis hingga disebarluaskan ke masyarakat. Jika seandainya tidak ikut serta dalam program vaksinasi, maka tubuh akan lebih rentan terhadap virus COVID-19. Menurut pandangan masyarakat, kenapa mereka masih ragu dalam penerimaan vaksin? Karena banyaknya isu yang beredar di telinga masyarakat bahwa walaupun seseorang itu telah divaksin, akan tetapi orang tersebut masih dapat terkena virus COVID-19, bahkan ada yang mati. Sehingga dengan beredarnya isu tersebut, masyarakat mulai ragu tentang vaksin yang diedarkan ke masyarakat.
Pemerintah Indonesia menargetkan 70% dari total penduduknya divaksinasi untuk melahirkan kekebalan dalam masyarakat. Masalahnya, survei Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa 64,8% saja yang ingin divaksinasi. 7,6% menolak keras dan sisanya menyatakan ketidaktahuan. Menanggapi keraguan terhadap vaksinasi, pemerintah Indonesia mengatakan wajar saja masyarakat kebingungan di tengah berbagai informasi baik yang berasal dari pro vaksin maupun anti vaksin. Bagaimana upaya pemerintah meyakinkan masyarakat, yaitu dengan memberikan keteladanan dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga kesehatan, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi COVID adalah mendatangkan vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Menko Maritim dan Investasi, serta Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN. Pandangan dari tenaga medis terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat akan vaksinasi COVID-19 karena masyarakat awam tentunya masih kebingungan di tengah berbagai informasi, baik dari golongan yang anti vaksin maupun yang pro vaksin, merupakan respon yang masih sangat wajar. Belum lagi disebutkan banyaknya jenis vaksin yang siap diedarkan oleh pemerintah semakin menambah kebingungan di benak masyarakat. Saran yang dapat disampaikan ialah agar masyarakat tetap tenang, tidak terlalu panik, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai polemik seputar vaksinasi ini. Jika membaca informasi dari media, diharapkan jangan hanya membaca headline-nya saja, tetapi dibaca dengan tuntas hingga memahami konten dan juga konteksnya, agar terhindar dari kesalahan persepsi dan konsepsi yang akan ditimbulkan dan vaksin asli. Nah, di mana masyarakat itu banyak bertanya, apa sih perbedaan vaksin palsu dan vaksin asli itu? Oke, kalau misalnya pengen lebih jelas lagi, ikutin saya ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara vaksin palsu dan vaksin asli. Yang pertama, ciri-ciri vaksin palsu. Nah, tidak berisinya antigen sehingga tidak dapat merangsang kekebalan dan tidak bermanfaat bagi si pasien itu. Sedangkan vaksin asli yaitu adanya warna label produk SLL dan warna hijau tua. Ada juga yang namanya merek dagang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya keraguan masyarakat akan keefektifan vaksin COVID-19, temuan di awal tahun 2021 oleh Kemenkes, Itagi, WHO, serta UNICEF menunjukkan adanya 30% responden meragukan vaksin COVID-19. Dari 30%, 22% tidak yakin akan keefektifan dari vaksin COVID-19 dan 12% lainnya takut akan efek samping yang akan ditimbulkan bagi tubuh dari vaksin COVID-19. Hal itu mencerminkan bahwa edukasi vaksin COVID-19 belum dapat meyakinkan masyarakat. Cara yang dilakukan tenaga kesehatan untuk meyakinkan masyarakat tentang vaksin COVID-19 adalah: untuk mengatasi hal tersebut, tentunya peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Tenaga kesehatan tentunya sangat berperan penting dalam mengatasi keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 agar terbentuknya herd immunity, yaitu dengan cara yang pertama adalah memberikan informasi yang tepat, yang kedua adalah menumbuhkan motivasi dan perilaku, yang ketiga adalah memberikan keteladanan, dan yang keempat dengan cara bekerja sama dengan dokter sejawat dan pihak lainnya.